Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac asal Tiongkok telah usai hingga tahap 3. Dan hingga saat ini tahapan uji klinis di tanah air berlangsung aman dan tengah menanti hasil analisanya. Jika nanti sukses, vaksin COVID-19 bisa diproduksi di tanah air. Untuk membahasnya lebih lanjut telah terhubung melalui sambungan Zoom dan Corporate Secretary Bio Farma Bambang Herianto. Selamat pagi Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Ya, selamat pagi Mbak Sarah. Alhamdulillah baik. Salam sejahtera dan sehat semua. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak Bambang. Pak Bambang bisa dijelaskan sedikit atau mungkin diberikan update progres bagaimana Pak Bambang vaksin COVID-19 ini hingga hari ini? Ya, baik Mbak Sarah. Jadi sesuai dengan data per tanggal 6 November lalu, ya minggu lalu, semua relawan sudah mendapatkan penyuntikan pertama dan kedua. Jadi relawan ini mendapat 2 kali penyuntikan. Ada yang mendapatkan vaksin dan placebo ya. Tadi Mbak Sarah juga sudah sampaikan placebo. Placebo ini tidak mengandung vaksin gitu nanti. Dan sudah ada sekitar 1.335 yang masuk dalam tahap monitoring. Artinya nanti darah dari relawan ini diambil, kemudian dicek kadar antibodinya untuk melihat seberapa tingginya respon antibodi yang dihasilkan dari penelitian ini. Seperti itu, Mbak. Oke, hasil uji klinis ini nanti kapan Pak Bambang rencana diumumkan? Ya, jadi karena kita menggunakan skema emergency use authorization, artinya kedaruratan kesehatan masyarakat, rencananya bulan Januari awal ya kurang lebih itu nanti laporan hasil ini akan disampaikan ke Badan POM. Sebetulnya kalau uji klinisnya sendiri ini lengkapnya itu, complete reportnya itu di Juni. Cuma karena kita diberikan dalam keadaan wabah, ada jalur untuk emergency use authorization. Nah di bulan Januari kita bisa menyampaikan interim reportnya dulu untuk ke Badan POM untuk dievaluasi. Kalau memang nanti memenuhi syarat, baru bisa digunakan. Begitu, Mbak. Itu berarti persyaratan itu mendapatkan izin, Pak Bambang. Bagaimana untuk perjalanan menuju tahap produksi massal untuk nantinya akan didistribusikan ke masyarakat? Seperti apa tahapan-tahapannya? Ya, tetap untuk produksi juga kami menunggu izin emergency use authorization dulu dari Badan POM ya. Jadi kalau proses persiapan sudah kami lakukan untuk penyediaan baloknya, kita sudah komunikasi dengan Sinovac untuk mendatangkan di bulan November dan Desember ini. Nanti ketika Januari kita mendapatkan approval dari Badan POM, nah balok ini bisa langsung kita produksi. Oke, dan untuk nanti sifat dari vaksinnya sendiri Pak Bambang, jika dikatakan kemarin Pfizer juga sempat mengumumkan bahwa mereka menghasilkan sudah mencapai akurasi 90% efektivitasnya nanti, tetapi katanya tidak cocok untuk daerah-daerah Asia dan juga daerah tropis karena membutuhkan suhu yang rendah untuk distribusi. Bagaimana dengan sifat vaksin yang tengah dikembangkan oleh Sinovac dan oleh PT Bio Farma? Ya, Pfizer sebetulnya platform vaksin produksinya atau pembuatan vaksinnya itu sangat baru ya, menggunakan messenger RNA dan belum ada vaksin yang existing menggunakan platform tersebut. Sehingga kalau tidak salah untuk distribusinya harus minus 70 derajat. Nah ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri buat di Indonesia ya. Nah sementara untuk vaksin Sinovac ini platformnya inactivated, jadi virus yang diinaktivasi, jadi tingkat keamanannya lebih tinggi dan penyimpanannya untuk distribusinya cukup 2-8 derajat Celcius. Sementara nah pemerintah kita program vaksinasi selama ini artinya infrastruktur 2-8 derajat itu banyak sekali sudah siap. Termasuk sebetulnya ada 2-8 derajat dan minus 20. Itu sudah kita sudah punya gitu. Tapi kalau menggunakan minus 70 ini tentu akan menjadi kendala lagi gitu. Demikian, Mbak. Berarti tapi yang tengah dikembangkan memang bisa di angka 2-8 derajat ya Pak Bambang. Nah, bagaimana dengan kapasitas
Oke, bagaimana kapasitas produksi yang bisa dicapai oleh PT Bio Farma sendiri, Pak Bambang? Seberapa banyak nanti kita bisa melihat? Ya, untuk saat ini kami sudah menyiapkan ada 2 tempat ya, 2 fasilitas. Yang fasilitas pertama mempunyai kapasitas 100 juta dosis, kemudian satu fasilitas berikutnya dengan kapasitas 150 juta dosis. Jadi sudah kami siapkan total 250 juta dosis gitu. Jadi nanti kalau balok ini siap datang, nanti kita siap diproduksi di 2 fasilitas itu. Jadi perkiraan 250 juta dosis vaksin bisa kami produksi dalam setahun. Oke, dengan berapa kali penyuntikan, Pak Bambang? Dua kali, Mbak, 2 dosis sesuai dengan hasil uji klinisnya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Bambang atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.